Negara gagal untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia dan negara cenderung kalah bertekuk lutut bahkan di hadapan para mafia. Kementerian lembaga terlibat. Visa yang mereka gunakan adalah visa umroh. Pemerintah baru menjanjikan tentang 19 juta lapangan kerja. Lah boro-boro 19 juta yang dijanjikan, yang bekerja pun sekarang menjadi korban PHK ya. Secara tidak langsung negara mempertunjukkan bahwa paradigma tentang TPPO itu lahir dari negara itu sendiri. Ya, mereka yang menjadi korban TPPO Kamboja itu adalah mereka yang berpendidikan paling rendah SMA, ada S1 bahkan S2, dan ini didominasi anak-anak muda. Kalau memang ternyata faktor utamanya adalah sosial ekonomi, adalah bukti bahwa pembangunan sosial ekonomi kita bahkan belum menyentuh ke daerah-daerah itu. Bagaimana saya nggak menangis setiap penggerebegan yang saya pimpin? 80% adalah perempuan dan ibu-ibu. Kita ngobrol begini, ini 3 peti jenazah masuk. Masalah pekerja migran di Indonesia itu salah satunya dan yang paling inti itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Kita tahu bahwa banyak pekerja kita yang ada di luar negeri hari ini menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Saat ini saya kedatangan orang yang sangat kapabel untuk mendiskusikan ini. Dia adalah Kepala BP2MI di periode Presiden sebelumnya. Selamat datang Bang Benny Ramdhani. Thank you. Di Cerita Masyarakat, Bang. Siap. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Bang, gini Bang. Saya mungkin akan memulai dengan statement bahwa apakah betul bahwa kita ini darurat tindak pidana perdagangan orang? Saya orang yang berani mengatakan bahwa negara kita sebetulnya dalam situasi darurat ya tindak pidana perdagangan orang. Nah, ketika kita berada pada fase darurat tindak pidana perdagangan orang, sialnya saya menggunakan kata ini, negara seolah kalah, tidak berdaya dalam menghadapi setiap gerak dari para mafia dan sindikat perdagangan orang. Negara gagal untuk berpihak kepada rakyat, negara gagal untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia, dan negara cenderung kalah bertekuk lutut bahkan di hadapan para mafia, ya sindikat penempatan ilegal atau tindak pidana perdagangan orang. Faktornya apa, Bang? Sampai Abang berani berstatement bahwa negara dianggap gagal. Apakah karena modusnya lebih canggih atau gimana, Bang? Di banyak tempat, di berbagai kesempatan, bahkan di depan Presiden saat rapat terbatas, saya katakan, izin Pak Presiden, kenapa tindak pidana perdagangan orang sulit disentuh? Karena praktek ini dibackingi oleh mereka yang saya sebut memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Banyak pihak. Oknum di instansi, kementerian lembaga yang terlibat, dan bahkan secara fair waktu saya kepala BP2MI saya katakan oknum-oknum di BP2MI juga ada yang terlibat, yang karena itu kemudian saya pernah melakukan pemecatan terhadap staf saya sekalipun pensiunnya itu hanya tinggal 1 bulan. Gitu, Bang. Saya pernah dilobi untuk tidak mengambil keputusan pemecatan dengan alasan kemanusiaan. Dia sudah berkarir lama di lembaga dan pensiunnya hanya tinggal 1 bulan. Saya katakan jangankan 1 bulan, 1 menit dia menjelang pensiun. Pemecatan ini sebagai tindakan tegas kehadiran negara, memberi efek jera, tetap saya akan lakukan dan pemecatan itu saya lakukan. Saya mungkin dalam pandangan orang awam ini, Bang, atau mungkin pendengar juga ingin mengetahui sebenarnya. Menguntungkan apa sih sebenarnya bisnis ini, bisnis mengirim tenaga kerja ini semenguntungkan apa? Iya. Kenapa praktek perdagangan orang ini harus melibatkan banyak pihak, dilindungi oleh mereka yang memiliki atributif kekuasaan, karena perputaran uang haram di bisnis penempatan ilegal ini sangat menggiurkan. Oh gitu. Satu contoh misalnya, kita pernah menangkap dan penggerebekan itu saya pimpin langsung di Cirebon. Salah satu calo yang bernama Nurbaiti. Saya ingat itu di tahun 2022 ya, saat saya kepala BP2MI. Seorang Nurbaiti dalam kesaksiannya dalam 2 bulan dia menempatkan kurang lebih 500 orang. 500 orang dalam 500 orang. Bisa dibayangkan dalam 2 bulan keuntungan dari 1 orang yang dia berangkatkan itu 15 juta. Bersih. Di luar biaya dia mendatangkan orang dari kampung halaman ke tempat penampungan,
kemudian biaya makan minum selama di penampungan, dan biaya-biaya tiket yang harus dia keluarkan untuk memberangkatkan orang melalui jalur tidak resmi. Satu orang Nurbaiti yang pendidikannya tidak tinggi-tinggi, yang penting dia punya kemampuan fasih secara bahasa, bucuk rayu, dia bisa meyakinkan dan memberangkatkan orang 500 hanya dalam 2 bulan. Berarti Jadi 7,5 miliar. Ya, dan orang seperti Nurbaiti yang disebut calo ini kan bertebaran di semua kabupaten, kota, desa, ya di seluruh wilayah tanah air, khususnya di kantong-kantong pekerja migran Indonesia. Bisa dibayangkan. Berarti kalau dalam 2 bulan 500 kali 15 7,5 miliar. Ya, 2 bulan. Tidak perlu pendidikan tinggi, yang penting punya kemampuan berbahasa, fasih untuk membujuk, meyakinkan orang, dia bisa dapat keuntungan 7,5 miliar hanya dalam 2 bulan. Itu luar biasa, dan orang seperti Nurbaiti tidak sendiri. Pantasan banyak oknumnya Bang ya. Ya, kalau lebih jelasnya gini, satu orang itu dihargai untuk ke Timur Tengah 40 juta. Satu orang 40 juta. Oleh pemesan. Atau oleh si calon pemberi kerja. 40 juta itu digunakan oleh seorang calo untuk melakukan rekrutmen. Satu, bagaimana dia meyakinkan keluarga agar target atau mangsa ini bisa dia bawa. Jadi ada uang fit disebut. Nah, uang fit ini variatif, bisa 5 juta atau 10 juta ditinggalkan kepada keluarganya. Ketika keluarga mengizinkan, berarti dari 40 juta sudah terkurang 10, tinggal 30 juta. Dia harus mengurus surat keterangan desa. Nah, ini variatif antara 200 sampai 500 ribu. Katakan 500 ribu, berarti 40 juta dikurang 10 juta 500. Kemudian tiket pesawat dari daerah ke Jakarta, ke tempat penampungan. Katakan 2 juta. Ya, maka 12 juta setengah dari 40 juta. Kemudian di tempat penampungan itu harus ada biaya pengamanan. Bagaimana bisa satu rumah di satu kampung tidak mengundang kecurigaan orang luar yang bisa datang kapanpun, kemudian tinggal berlama-lama. Nah, ini ada jasa pengamanan yang harus dikeluarkan. Kemudian makan minum selama pengurusan hal-hal yang terkait dengan dukungan administrasi. Ya, paling lama dia ditampung 1 bulan atau 2 bulan. Itu kan butuh biaya besar. Kemudian nanti ada petugas handling. Petugas handling dari tempat penampungan ke bandara. Biasanya itu kalau jumlahnya 100 itu dibagi 5. Ya, satu orang handling itu membawa 20 orang. Sudah lengkap dengan tiket pesawat. Nah, mereka masuk ke pesawat, ke bandara, di sana sudah diatur, ya check-in-nya itu grouping. Jadi tidak orang per orang lagi yang berhadapan dengan petugas dari penerbangan. Setelah itu mereka keluar. Dan semua pihak yang mewakili instansi itu ada bagiannya dari 40 juta. Jadi keuntungan rata-rata dari satu orang yang diberangkatkan tidak resmi, bagaimana pengakuan Nurbaiti adalah 15 juta. Jadi ini perputaran uang haram yang sangat besar, yang itulah akhirnya melibatkan banyak pihak yang tergiur, kemudian bermain dalam bisnis kotor ini. Berarti ini rekrutmennya per kepala hitungnya. Per kepala. Per kepala ya. Betul. Dan Arab Saudi sendiri itu berani menghargai 40 juta 40 juta per untuk kepala. satu orang. Ya. Pantasan calo-calo ini banyak yang mengirim ke sana. Iya, jadi perbudakan modern melalui penempatan ilegal yang harus disebut sebagai korban TPPO. Eksploitasi seperti ini tidak terjadi kepada yang tidak resmi saja. Yang berangkat resmi pun itu siap-siap menjadi korban eksploitasi. Nah, lebih dikenal kepada praktek overcharging. Misalnya, ya, seorang pekerja yang akan berangkat ke Hong Kong itu sudah jelas-jelas semua biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Biaya pemberi kerja itu diturunkan kepada agensi Indonesia yang akan memberangkatkan pekerja. Tapi di luar dia menerima uang yang begitu besar dari satu pekerja, satu kepala manusia dari pemberi kerja, ternyata dia meminta lagi kepada calon pekerja. Jadi dia mendapatkan keuntungan lebih dan bahkan dengan beban yang sangat gila-gilaan. Negara mengatur pemberangkatan resmi hanya dipotong 1 bulan gaji misalnya. Tapi pekerja Hong Kong, pekerja Taiwan dan beberapa negara lain itu bisa dipotong sampai 6 sampai 8 bulan. Padahal negara hanya mengatur keuntungan agensi itu 1 bulan gaji. Jadi bisa dibayangkan dari praktek overcharging tadi yang harusnya 1 bulan dia memotong 8 bulan, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar, fantastis. Kedua, dari biaya yang harusnya gratis karena sudah ditanggung pemberi kerja, dia juga meminta biaya kepada si calon pekerja. Cuman kan gini Bang, ini yang dari saya sebagai orang awam nih, saya dari dengar ceritanya Abang, penjelasannya Abang tadi,
Terus saya kontekskan bahwa kan tidak semudah itu sebenarnya orang keluar negeri kan, sebenarnya. Apalagi khususnya ini contoh sederhana bahwa kita ambillah masalah visa. Visa itu kan ada beberapa kategorinya dan segala macam. Dan tidak mungkin orang-orang ini, pekerja migran ini keluar negeri dengan visa liburan, tidak mungkin gitu. Visanya pasti visa untuk kerja dan segala macam. Kalau memang ternyata mayoritas bahwa pekerja migran kita menjadi korban TPPO, dan kemudian dia diambil dari daerah-daerah yang seperti yang Abang bilang tadi, artinya perangkat dari desa sampai imigrasi, kementerian lembaga terlibat. Gitu ya Bang. Ilegal itu artinya mereka yang berangkat tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh negara. Visa yang mereka gunakan adalah visa umroh. Jadi mereka seolah-olah akan berangkat umroh, tapi akhirnya mereka diam di negara itu. Faktanya mereka bekerja. Kedua, mereka menggunakan visa turis. Seolah-olah mereka adalah pelancong, turis, pelesiran, tapi akhirnya mereka bekerja. Jadi, sebetulnya ada proteksi standar yang harus digunakan oleh imigrasi dong. Misalnya, kalau orang ini dari kampung, dari sisi penampilan, tabungannya bisa dicek ada berapa. Anda punya, kok Anda mau 30 hari gitu ya, ada di Hong Kong, mau 30 hari ada di Taiwan, di Malaysia, di Arab Saudi, itu kan sesuatu yang meragukan. Untuk imigrasi tidak mengeluarkan paspor, tapi itu bisa. Visa. Nah, ilegal pasti bukan visa kerja. Tapi yang resmi dengan visa kerja bukan berarti mereka juga bebas dari berbagai praktek eksploitasi. Cuman, tunggu Bang, ini visa umroh ini ada faktanya Bang? Umroh dan pelesiran atau ziarah. Kalau modusnya. Saya tahunya ilegal itu dia pasti visa holiday lah, visa jalan-jalan lah, visa liburan lah. Wah, umroh ini kayaknya masa sih di bidang ini juga agama masih dijual, kayak nggak masuk akal aja, gitu maksudnya. Nah, kenapa saya katakan bahwa negara ini dalam situasi darurat penempatan ilegal? Alarm ini sudah lama sebetulnya, bahkan jauh sebelum saya kepala BP2MI. Kalau kita lihat di googling, World Bank ini kan lembaga yang tidak perlu diragukan, semua berbasis riset Nah, World Bank itu pernah merilis di tahun 2017. World Bank mengatakan bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. 9 juta? Di tahun 2017. Saya belum ketua BP2MI. Tahun 2020 saya masuk BP2MI, saya penasaran dengan rilis World Bank ini. Kemudian saya minta staf saya, tolong sodorkan data kepada saya. Sebetulnya di tahun 2017 berapa jumlah pekerja kita yang resmi? Ternyata hanya 3,6 juta. Resmi? Resmi. Jadi dispute-nya ini sangat tinggi. Di betul, 2017 data resmi hanya 3,6 juta. World Bank merilis 9 juta. Artinya di tahun 2017 alarm World Bank sudah menyatakan ada selisihnya, yaitu 5,4 juta orang Indonesia yang di luar negeri yang statusnya ilegal. Berarti 5,4 juta ilegal. Ilegal di tahun 2017 sebagaimana rilis World Bank. Berarti ini sebenarnya bisnis yang menjadi menjadi mengakar karena ini jauh dari atensi loh bisnisnya. Betul. Jauh dari atensi dan ketika kita buka ternyata cara hitungnya per kepala. Terus masalah visanya dan segala macam. Berarti ini kalau dibongkar ini banyak banget yang terlibat ini, Bang. Saya katakan di depan presiden berulang-ulang di berbagai tempat, di acara seminar, di acara sosialisasi, acara di kampus-kampus, bahwa banyak pihak terlibat dan membackingi praktek penempatan ilegal dan TPPO ini karena ini bisnis yang menggiurkan. Ini perputaran uang yang sangat besar sehingga semua pihak ada alirannya dan ada bagiannya. Dan sudah terjadi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau mengacu pada data yang dirilis World Bank tahun 2017, itu sudah jadi alarm, itu harus jadi dasar pemerintah untuk mempersiapkan skenario mitigasi, kemudian langkah-langkah penegakan hukum seperti apa. Nah, undang-undang yang mengatur tentang TPPO itu kan baru keluar tahun 2017 ya. Oh iya, Bang. Iya. Nomor 21 Undang-Undang nomor 21. Bang, kalau memang angkanya sudah setinggi itu untuk ilegal, kita punya nggak sih kayak semacam penanda atau pembeda atau sertifikasi untuk lembaga-lembaga yang memang resmi gitu? Ya,
Kalau untuk yang berangkat resmi sudah jelas Undang-Undang 18 2017 ini kan transformasi dari Undang-Undang BNP 2 TKI sebelumnya ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa syarat orang untuk bekerja ke luar negeri tentu dia memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan sesuai sektor pekerjaan yang dia pilih ya. Termasuk kemampuan berbahasa. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan lain, dia harus lolos dan dibuktikan dengan bukti hasil medical check up. Dia harus mendapatkan izin dari suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga. Dia harus mendapatkan keterangan dari pemerintah desa. Kemudian dia juga harus mengantongi paspor secara resmi. Visa itu harus bisa kerja ya. Nah, syarat inilah selain dia harus membayar BPJS ketenagakerjaan, syarat inilah yang membuktikan bahwa seseorang bekerja secara resmi. Tapi jalur tidak resmi dengan modus menggunakan visa ziarah, visa umroh, visa turis. Nah, inilah praktek terbesar yang digunakan oleh para, saya menyebutnya tekong, para bandar, sindikat, mafia yang tadi ya dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Yang berada di perangkat pemerintah. Ya, ada di setiap instansi, ada di setiap kementerian lembaga. Karena gini Bang, maksudnya saya sebagai orang awam itu berpikirnya begini, harusnya kan kalau misalnya kita lihat praktik sederhananya, kalau misalnya dia pergi berkelompok mereka ini, artinya yang ngurusin visanya kan cuma satu orang nih, gitu. Nah, kalau memang ternyata kelompok ini atau jalur ini ilegal, kan harusnya misalnya dari imigrasi udah tahu bahwa rombongan lu ini ilegal, gitu maksudnya. Artinya, tapi masih keluar terus nih visanya nih. Artinya ketika kita mengurus paspor, itu kan berhadapan dengan petugas. Betul. Bahkan kita ditanya kepentingannya apa, berapa lama di sana, dan tentu petugas memiliki standarisasi untuk melihat ya apakah orang ini benar-benar sebagai pelancong atau turis, apakah dia punya kemampuan ekonomi dan sebagainya. Ya kalau perlu kan dicek dia punya tabungan berapa yang akan dibawa untuk selama kebutuhan dia sebagai pelancong pelesir. Itulah yang akhirnya bisa menjadi dasar imigrasi memutuskan apakah paspornya dikeluarkan atau tidak. Nah, betul. Kan gitu ya. Iya, harusnya kayak gitu. Itu kan udah ranah mereka ya, bukan ranah kita. Karena apa ya? Kalau misalnya orang agennya itu saja kan harusnya dia udah ketahuan. Betul. Berarti kalau misalnya sampai hari ini masih tetap keluar, ini yang jadi tanda tanya besar. Nah, terus gini Bang. Selama Abang dulu menjadi kepala BP2MI, berdasarkan data itu daerah mana yang paling banyak? Ya, kita mengenal kantong-kantong pekerja migran ya. Kantong pekerja. Kalau Jawa Barat itu pasti Indramayu. Oh gitu. Ya, kalau daerah Jawa di luar Jawa Barat ya Cilacap ya misalnya. Jadi Jawa ini adalah kantong penempatan pekerja migran Indonesia. Mungkin juga karena rasio jumlah penduduk yang sangat besar dibandingkan timur ya. Nah, kalau timur Indonesia itu NTT. Itu banyak korbannya. Selain NTB. Faktornya apa Bang sebenarnya sampai mereka itu memilih untuk jadi ya ini kan migran? pertemuan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tentu bagi mereka ya lapangan kerja sulit didapat, ya akses juga untuk mendapatkan lowongan kerja sangat terbatas karena mereka ada di kampung, lahir sebagai masyarakat biasa. Kemudian ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, ada tanggung jawab terhadap keluarga, ya terhadap rumah tangga. Tiba-tiba bertemu dengan pihak yang saya sebut sebagai calo. Ini kaki tangan dari tekong dan bandar. Yang memang calo-calo ini ya udah disiapkan oleh mereka ya, dan mereka menyebar di setiap kabupaten kota menawarkan pekerjaan. Dalam pandangan orang yang dalam situasi terdesak secara ekonomi, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga mereka, ketika calo datang, ini kan seperti mereka bertemu dengan Sinterklas. Ya, betul. Orang yang diturunkan dari langit kemudian menjanjikan tentang harapan indah. Ya. Mereka menjanjikan tentang gaji yang tinggi, mereka menjanjikan proses yang cepat, gitu ya. Nah, disinilah awal perangkap mereka masuk dalam jebakan dari skenario penempatan ilegal dan TPPO. Apalagi ketika keluarganya yang akan ditinggalkan diberikan uang fit yang rata-rata tuh 5-10 juta. Ya, uang transfer itulah. Iya. Kemudian apalagi hal-hal yang terkait pengurusan hal-hal administratif dijanjikan itu bukan menjadi urusan calon pekerja, tapi ditanggung semua oleh si calon atau pihak yang akan memberangkatkan. Mereka taunya terbang. Berarti bisa nggak kalau misalnya akhirnya statementnya seperti ini Bang?
kalau memang ternyata faktor utamanya adalah sosial ekonomi, Ya. pertama kantong-kantong pekerja migran seperti di Jawa Barat yaitu Indramayu, Cilacap dan NTT adalah bukti bahwa pembangunan sosial ekonomi kita bahkan belum menyentuh ke daerah-daerah itu. Iya. Apalagi kita diperhadapkan dengan situasi bangsa ini. Angka pengangguran kita ini kan ada di 7,4 juta. 7,4 juta. 7,4 juta. Angkatan kerja kita 14 juta. Pemerintah baru menjanjikan tentang 19 juta ya lapangan kerja. Lah boro-boro 19 juta yang dijanjikan. Yang bekerja pun sekarang menjadi korban PHK ya. Banyak pabrik yang harus tutup, bangkrut ya. Nah, tentunya ini tanggung jawab pemerintah dalam arti jika pemerintah memiliki kesadaran ideologis bahwa janji politiknya belum bisa dipenuhi, ya, tanggung jawab moralnya belum bisa ya, meyakinkan rakyat bahwa mereka dijamin untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, maka peluang kerja di luar negeri ini kan harus betul-betul ditangkap. Betul. Tapi dengan penguatan perlindungan. Jadi ekosistem penempatan, ekosistem pelindungan itu betul-betul didrive oleh negara yang tidak hanya secara tertulis dalam bentuk aturan atau regulasi, tapi ada tindakan nyata. Misalnya, pemerintah tahu perusahaan mana yang nakal, perusahaan mana yang brengsek, perusahaan mana yang dolim dengan praktek overcharging, sikat. Ya, bahkan saya punya konsep dulu, dia tidak hanya dicabut perusahaannya, tapi di blacklist orang-orang yang ada dalam struktur perusahaan itu. Ya, jadi betul. kalau hanya perusahaan, orang-orang ini membentuk perusahaan baru, jadi blacklist. Kedua misalnya, nah ini perdebatan saya dengan imigrasi. Dulu saya pernah meminta imigrasi, mereka yang kita cegah ya dari hasil operasi pencegahan untuk tidak menjadi korban TPP ke luar negeri, paspornya itu di-ban 5 atau 10 tahun. Karena kita banyak mengalami, misalnya saya hari ini menggerebek ya ada 150 ya, kita selamatkan, pulangkan ke daerah. Minggu depan berangkat lagi. Berangkat lagi. Ya, karena paspornya masih aktif. Ya. Nah, sampai sekarang usulan saya itu nggak pernah dipenuhi oleh imigrasi. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Nah, imigrasi sempat tanya sama saya, kalau begitu kalau mereka akhirnya berangkat resmi, ya kalau mereka berangkat resmi tinggal dibuka. Betul. Kan kalau minggu ini mereka akhirnya memilih berangkat resmi, ya tinggal dibuka paspornya. Di-ban itu untuk mengantisipasi agar mereka tidak mengulang ya berangkat secara tidak resmi. Betul. Dan itu nggak pernah disetujui. Karena begini Bang, saya pikir Abang juga tahu. Sempat kan ada tren itu kayak pemuda-pemuda di Medan yang akhirnya menurut mereka itu lebih enak jadi pekerja di Kamboja untuk admin judul, scam dan segala macam daripada bekerja di Medan. Artinya apa? Ini sudah sampai pada persoalan paradigma. Cara pandangnya masyarakat kita terhadap terhadap kasus TPPO ini. Bahkan mereka tidak melihat lagi TPPO ini sebagai sebuah ancaman karena mereka rela melakukan itu dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Jadi gini, Bung Andi, di depan Presiden saat ratas saya sampaikan, mindset kita berpikir setiap mereka yang menjadi korban TPPO adalah satu, mereka yang berpendidikannya rendah. Ya, itu yang di mindset kita. Kedua adalah mereka yang tidak memiliki akses informasi. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah mereka yang memang ya, terdesak karena kebutuhan ekonomi. Nah, sekarang terjadi pergeseran tren. Jadi yang menjadi korban TPPO tidak hanya yang berpendidikan rendah. Mereka yang menjadi korban TPPO Kamboja itu adalah mereka yang berpendidikan paling rendah SMA, ada S1 bahkan S2. Dan ini didominasi anak-anak muda. Dan harus diingat Kamboja ini bukan negara tujuan penempatan. Jadi negara yang tidak diakui oleh Indonesia sebagai negara tujuan penempatan resmi. Kalau tidak salah terakhir ada 87 negara. Kamboja tidak masuk. Ya bagaimana mau pemerintah menempatkan Kamboja sebagai tujuan negara penempatan? Anak-anak bangsa kita dipekerjakan untuk scamming online atau judi online, kan nggak mungkin. Pertanyaannya adalah saat saya melaporkan itu kepada Pak Presiden, angka orang Indonesia anak-anak muda di Kamboja saat itu 2023 itu sudah 89.000. Kalau mau 2023 Bang? 2023. Kalau 89.000. itu laporan Kemlu. Kalau dilacak sekarang itu pasti udah di atas 100.000. Pertanyaannya adalah bagaimana angka yang besar ini proses proses migrasi dari Indonesia ke Kamboja yang jelas-jelas Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan. Berarti ada kekuatan besar yang mengawal mereka ya, kemudian melakukan pendampingan pada mereka
membackingi proses keberangkatan mereka sehingga mereka tiba di Kamboja. 89.000 itu saya bayangkan kalau di Timur Indonesia itu satu kabupaten. Betul. Bagaimana migrasi itu bisa terjadi dengan angka yang gila-gilaan? Saya agak sedih sih Bang. Maksudnya ini kan sebenarnya persoalan 89.000 ini, misalnya contoh untuk di Kamboja. Di Kamboja ini kan mereka pasti yang berangkat ini anak-anak muda pasti. Anak-anak muda tamatan SMA dan segala macam. Artinya kalau pemerintah membiarkan ini, pemerintah itu membiarkan adanya 89.000 orang calon bonus demografi kita yang hancur. Ya, kalau saya punya istilah lain. Siapapun yang mengetahui adanya kejahatan tapi tidak melakukan apapun untuk melakukan pencegahan, maka dia adalah bagian dari kejahatan itu. Tidak mungkin negara tidak mengetahui bahwa kejahatan ini sudah berlangsung lama, sudah banyak jatuh korban, tapi negara tidak melakukan apapun. Artinya apa? Negara bagian dari kejahatan itu. Kalau dia diam. Kalau dia diam. Seharusnya. Karena gini Bang, yang menarik ini kan sebenarnya sekarang itu eranya keterbukaan informasi. Mereka semua sudah bisa melihat apa konsekuensinya ketika dia bekerja di Kamboja, bahkan ada yang mati dan segala macam. Tapi tetap ada yang mau pergi. Tetap ada yang mau pergi. Jadi artinya memang cara berpikirnya mereka melihat bahwa tidak penting ancaman-ancaman itu, gitu. Padahal mereka sudah tahu dengan segala Padahal mereka sudah tahu dengan sadarnya gitu. Nah, itulah yang saya katakan, negara gagal menyiapkan lapangan kerja di negaranya sendiri. Padahal, Bung Andi, mendapatkan pekerjaan itu adalah hak setiap warga negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita mengatakan jelas, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan yang layak. Kenapa ya tidak dilarang gitu maksud saya? Harusnya negara hadir untuk melakukan pencegahan. Iya, maksudnya jangan terbang lah orang-orang ini gitu. Jangan sampai berangkat gitu. Ya karena banyak oknum yang terlibat. Menikmati dari bisnis haram ini. Karena perputaran uangnya sangat besar. Kalau sudah sampai seperti itu ya, berarti ini kita mencoba melawan sistem yang sudah berakar kan? Ya, negara ini tidak serius, tidak sungguh-sungguh untuk menyelamatkan setiap anak bangsa dari sebuah resiko yang kita sudah ketahui. Dari modus yang kita sudah pahami di lapangan, dari pelaku-pelaku yang tentu juga sudah terpotret siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan negara tidak melakukan apapun, itu artinya apa? Negara kalah. Saya selalu mendorong bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Betul. Negara dengan segala konsekuensi mandatori konstitusi, undang-undang apapun yang dibuat, negara harus berdiri tegak lurus. Tidak boleh ada kekuatan swasta, tidak boleh ada kekuatan perorangan. Itu yang mengalahkan prinsip-prinsip kewenangan dan tugas yang diemban oleh negara. Karena terkait kasus Kamboja ini, Bang, di isu tentang pekerja migran, TPPO, scamming judi online, Kamboja ini kayaknya lebih tinggi derajatnya dari Indonesia gitu. Kita nggak bisa nangkap bandar judi online kalau di sana, kita setengah mati pulangkan warga negara kita kalau di sana gitu. Kita tidak mampu mencegah mereka. Kita tidak mampu mencegah mereka untuk berangkat gitu. Itu artinya apa? Kembali ke statement saya di awal. Negara ini sedang berada pada fase darurat penempatan ilegal. Nah, ini menarik. Waktu Pak Mahfud menjadi Menko, saya menawarkan kepada Pak Mahfud, Pak, kita harus segera declare perang semesta melawan penempatan ilegal. Nah, ada 4 tawaran situ. 1, sosialisasi yang masif. 2, diseminasi informasi yang aktif. Kemudian tindakan pencegahan yang progresif dan penegakan hukum yang revolutif. Itu tawaran saya saat itu. Nah, kalau kita hanya pada wilayah sosialisasi, bagaimana migrasi aman, bagaimana tidak menjadi korban TPPO, itu sudah banyak dilakukan, dan bahkan lintas instansi selalu mengambil peran pada panggung-panggung itu. Kalau hanya diseminasi informasi, sudah sekian banyak yang dikeluarkan anggaran oleh setiap kementerian lembaga, termasuk Kementerian P2MI. Kalau hanya pencegahan yang progresif, hampir kementerian lembaga juga melakukan. Persoalannya pada wilayah penegakan hukum yang revolutif, yang masuk penjara hanya calo, yang masuk penjara hanya kaki tangan. Betul. Hukum tidak pernah menyentuh bandar dan tekong yang sesungguhnya. Tidak pernah menyentuh pegawai imigrasi yang meloloskan ini.
Iya. Gitu. Karena seharusnya Bang, ini kan artinya bukan hanya tugas BP2MI dong. Iya. Ini harusnya tugas lintas kementerian loh. Ya, kalau undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tadi udah jelas. Di situ ada 24 kementerian lembaga. Yang dan harusnya. BP2M itu hanya menjadi bagian dari anggota. Nah, artinya kan semua lintas kementerian lembaga harus terlibat. Problemnya adalah kita belum serius. Ya, untuk menjalankan mandat undang-undang itu. Nah, Abang tadi kan berapa kali nyebut tentang penempatan ilegal, bahwa mereka yang sampai bahkan menurut data Bank Dunia itu 5,4 juta itu penempatan ilegal. Ya. Pertanyaannya Bang, mungkin juga para pendengar ini mau tahu, penempatan legal itu apa saja sebenarnya? Ya, kalau penempatan resmi ada 5 skema. G2G itu government dengan government. Jadi Indonesia kerjasama dengan Jepang, itu yang pertama, Korea, kemudian Jerman, 3 negara. Kalau P2P itu agensi di Indonesia yang disebut P3MI bekerja sama dengan agensi di luar, ya. Nah, itu mereka bisa menempatkan kurang lebih ke 86 negara. Oke. Yang ketiga ada skema mandiri. Orang ingin melamar pekerjaan, mencari tahu ya lewat dunia maya, internet, kemudian melamar, diterima, ya kemudian dapat kontrak kerja, maka proses selanjutnya adalah melengkapi dokumen-dokumen lain, terbang. Skema keempat UKPS. UKPS itu adalah jika kita punya perusahaan milik negara, BUMN, dia punya kontrak di negara lain. Maka atas kontrak ya untuk membangun infrastruktur dan sebagainya, dia mengirim tenaga kerja Indonesia. Nah, itu skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Bisa. UKPS ya. Yang kelima adalah G2P. Nah, ini mix ya antara negara dan agensi. Negara diwakili oleh kementerian, kalau dulu BP2MI misalnya bekerja sama dengan agensi di sana. Nah, ini belum begitu familiar lah ya. Nah, itu yang resmi. Tentu dengan berbagai persyaratan. Kompetensi wajib dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Anda mau bekerja di satu negara sesuai lowongan kerja yang tersedia, jabatan sektor tertentu, maka kompetensi, keahlian, keterampilan itulah yang Anda miliki. Ya, kedua kemampuan berbahasa udah pasti, ya, dan itu tentu menjadi tugas lembaga pelatihan. Kemudian ya dokumen-dokumen, persyaratan, visanya harus bisa kerja udah pasti, ya paspor udah harus dimiliki. Ya, medical check up memastikan bahwa kita ingin orang yang bekerja ke luar negeri yang berangkat meninggalkan tanah airnya untuk satu masa kontrak, tidak hanya dia mendapatkan izin keluarganya, ya tidak hanya dia melengkapi dokumen lain, tapi memastikan dia sehat. Kita tidak ingin tiba-tiba dia sakit misalnya, kemudian harus menanggung resiko di negara penempatan yang jauh dari keluarganya, jauh dari tanah airnya. Bang, kan tadi Abang juga bilang ada 87 negara tuh yang kita bisa tempatkan. Nah, pertama saya mau tanya, dari 87 negara itu yang G2G berapa negara, Bang? 3 negara. Baru 3, Bang? Ya, di awal saya masuk BP2MI, saya memang udah memiliki big vision ya di kepala saya. Harusnya yang ditempatkan negara, ya, membangun kesadaran negara bahwa yang ditempatkan oleh negara diyakini harus lebih baik dibanding yang ditempatkan oleh swasta. Harusnya. Negara harus menciptakan sebuah ekosistem, ya, bahwa penempatan yang dilakukan negara itu harus menjadi role model dari yang ditempatkan oleh swasta. Ini adalah persaingan sehat. Terjadi competitiveness di mana calon pekerja diberikan pilihan. Dia bisa memilih untuk bekerja lewat mana, skema apa yang lebih baik. Ya, satu, lebih cepat pelayanannya, lebih murah biayanya kalau perlu gratis ya, dan juga tentu ya mendapatkan berbagai fasilitas pendukung yang dia tidak dapatkan melalui skema yang lain. Tapi ya kalau ternyata negara hanya percaya diri dengan 3 negara, kemudian negara memberikan peluang kepada swasta 87 negara, saya yakin kebijakan itu karena ada sesuatu di baliknya. Berarti yang ilegal itu di luar dari 5 ini kan? Iya. Penempatannya itu agen dengan agen gitu. Oke. Tapi 87 negara kita boleh menempatkan tenaga kerja. Tapi kita baru menempatkan secara G2G itu di 3 negara, Jepang, Jerman, Korea. Arab Saudi nggak, Bang? Arab Saudi belum G2G. Tunggu, Bang. Ini agak menarik ini. Mindset kami yang awam ini, masyarakat ini, mindsetnya adalah ketika berbicara tentang pekerja migran, kita pasti yang terlintas pertama kali di kepala kita itu adalah Malaysia, Arab Saudi. Arab Saudi. Kan gitu. Karena 2 negara itu yang familiar ya di gitu. masyarakat. Tapi kok Arab Saudi tidak G2G, Bang? Iya.
Harusnya G2G itu. Harusnya kan dengan kondisi bahwa dia mungkin kuantiti terbanyak ya. Iya, jumlah terbanyak pekerja kita kan di Malaysia dan Arab Saudi. Ya. Kenapa pemerintah tidak mendorong G2G untuk itu? Harusnya kalau kita lihat captive ya, ya ini negara tujuan yang memungkinkan kita ya banyak menempatkan orang. Ini harusnya segera sejak awal dibangun G2G-nya. Betul. Tapi kalau ini dilakukan G2G, maka swasta yang menganggap ini sebagai captive market akan kehilangan. Sehingga saya sejak awal curiga kenapa G2G hanya 3 negara, kemudian swasta diberikan kebebasan di 80 lebih negara. Oh, berarti sisanya yang 87 ini swasta, P2P sistemnya? Iya, artinya 87 negara itu kan swasta bebas menempatkan kemanapun. Justru negara anehnya membatasi dirinya hanya untuk 3 negara. 84 dong? Iya. Saya dulu di zaman Presiden Jokowi pernah mengusulkan penambahan 18 negara ya untuk G2G. Sayangnya belum terrealisasi dan saya sudah terlanjur untuk tidak di BP2MI lagi. Oke. Wah, menarik ini, Bang. Berarti memang pasar untuk swasta atau kesempatan untuk swasta diberikan sama pemerintah. Diberikan seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Sementara negara yang harusnya lebih percaya diri, ya lebih bisa menjamin ya perlindungannya, justru membatasi diri hanya dengan 3 negara. Tunggu, Bang. G2G itu 3 negara mana Korea, saja? Jepang dan Jerman. Wah, itu nggak butuh-butuh amat sih sebenarnya tenaga kerja kita. Dan gajinya besar-besar ya. Untuk Korea itu ya care worker, caregiver itu kurang lebih 24 juta. Jepang juga 24 juta gajinya. Jerman 42 juta. Apakah kemudian kalau misalnya seperti di Arab Saudi, ya oke lah misalnya negara bisa mengatakan bahwa kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelola 84 negara, tapi kalau untuk negara-negara seperti Arab Saudi yang jumlah pekerja kita tinggi besar, potensi kasus TPPO-nya juga besar menjadi korban juga besar dan segala macam, kenapa tidak didorong untuk berubah jadi G2G? Nah itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Sejak awal ini mengundang kecurigaan besar sebetulnya ya di benak kepala saya ini. Kenapa pemerintah tidak percaya diri dengan dirinya, kemampuannya? Ya, sementara swasta diberikan kesempatan lebih besar, kok kita ya bermain di lapangan yang lebih kecil. Itu artinya patut dicurigai ya, patut diduga. Ya, pengambil kebijakan ingin membuat swasta lebih happy. Intinya itu. Ya, kalau untuk sebagai agen sih oke lah, cuman ya harapannya kan adalah, kan ekspektasinya itu Bang, pasti ini ekspektasi yang ada di kepala pekerja migran juga. Maksudnya ketika mereka bekerja di luar negeri, mereka itu pasti berekspektasi bahwa, berharap bahwa ada perlindungan pemerintah, itu pasti gitu. Nah, sedangkan kalau berdasarkan 5 skema ini, ada G2G, ada P2P, di mana P2P itu beda dengan G2G. Artinya memang sebenarnya perlindungan terhadap P2P karena tidak ada negara dilibatkan di situ, itu pasti akan lebih lemah kan dibandingkan. Perlindungan negara itu tidak membedakan dia berangkat lewat skema apa, sama. Tapi yang kita ingin ciptakan adalah ekosistem yang memberi ruang terjadinya competitiveness. Jadi negara dengan swasta itu harus berkompetisi secara sehat. Nah kalau misalnya swasta selama ini menerapkan biaya mahal, bagaimana negara ya menerapkan biaya lebih murah atau perlu gratis, maka suatu saat akan masuk pada fase PMI kalau mau berangkat ya lewat G2G aja, toh di sini gratis atau lebih murah, kan itu yang diciptakan. Kemudian yang kedua, PMI akan juga melihat nanti dan memilih yang ditempatkan oleh G2G ternyata mendapatkan berbagai fasilitas istimewa. Swasta misalnya fasilitasnya kurang, akhirnya suatu saat mereka migrasi penempatan lewat agensi berpindah lewat negara. Nah, kalau agensi tidak memperbaiki diri ya untuk ikut apa yang dilakukan oleh negara dengan berbagai fasilitas yang baik, biaya yang murah, maka dia akan ditinggalkan. Nah, inilah yang kita ingin lihat ya, ingin lahirkan sebuah competitiveness yang sehat di mana ada upaya para swasta dan agensi ini memperbaiki diri, kualitas pelayanan, kualitas perlindungan dan juga pembiayaan yang tidak mahal atau tidak tinggi. Oke lah Bang, seberapa signifikan sih memang sumbangan untuk devisa negara kita dari pekerja migran ini? Tahun 2020 saya masuk, itu ada di angka 159,6 triliun. Ya, sumbangan PMI setiap tahunnya. 159 triliun? Ya, saya berhenti tahun 2024 itu di 253 triliun. 253 triliun. Kenaikan yang sangat signifikan. Nah,
Saya mencoba ya memberikan stempel dan predikat untuk merubah mindset para penyelenggara negara yang selama ini salah dan bahkan itu adalah cara pandang kejahatan terhadap pekerja migran yang selalu menganggap pekerja migran ini orang rendahan, orang-orang bermasalah dan menjadi beban bagi negara. Kan kita sakit hati nih mendengar ini. Sehingga memberikan stempel predikat pahlawan adalah untuk merubah paradigma cara berpikir para penyelenggara negara yang bobrok tadi untuk bagaimana memandang mereka sebagai penyumbang devisa, sebagai pahlawan bagi bangsa ini. Kemudian nanti ya manifestasinya pada perlakuan-perlakuan di lapangan. Tidak ada lagi upaya untuk memalak mereka, merendahkan mereka, kata-kata yang kasar dan tidak pantas kepada mereka. Itu kan dialami. Bagaimana masuk tanah airnya dipersulit, padahal masuk negara asing mereka begitu dihormati, diperlakukan baik dengan sistem dan regulasi yang berlaku di sana. Nah, ini kan yang harus kita rubah. Bung Andi, kalau kita melihat dari sumbangan devisa ini, saya sering mengatakan negara ini berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Bagaimana 253 triliun ini dikirim ya ke desa-desa, ke kampung asal pekerja migran dan itu menggerakkan ekonomi. Ya. Tunggu Bang, 253 triliun terakhir ini di dari tahun mana 2024. Iya, dari maksudnya uang yang setiap bulan itu dikirim ya, oleh para pekerja migran Indonesia. Dan saya meyakini ya sumbangan devisa terbesar kedua dengan hitungan dari uang yang dikirim setiap bulan ini sebetulnya kalau ditambah dengan uang PMI melalui barang-barang kiriman yang dikirim ke Indonesia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan masuk ke pelabuhan-pelabuhan tuh ya, Tanjung Emas, Tanjung Perak. Seandainya itu dihitung semua. Kalau itu dihitung semua pajaknya, maka PMI ini sebetulnya penyumbang devisa pertama terbesar. Tapi sayangnya adalah mereka yang menjadi penyumbang devisa terbesar yang sangat membantu negara ini, perlakuan negara kepada mereka itu tidak sebanding. Seandainya itu dihitung semua pajaknya. Pajak, barang-barang kiriman. Ya. Karena saya mendapatkan data dari Bea Cukai. Bea Cukai memberikan pengakuan bahwa 70% barang yang masuk ke pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, 7% adalah barang kiriman dari para pekerja migran Indonesia. Bayangkan. Angkanya sampai 70%. Mereka mendominasi barang kiriman. Seandainya dihitung pajaknya, artinya realitasnya bisa menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa pertama. Artinya yang terjadi hari ini adalah tidak seperti seandainya. Entahkah mungkin ada yang menutup mata atau gimana gitu. Karena gini Bang, ini kan menarik akhirnya karena berita hari ini atau informasi hari ini bahkan pemerintah itu punya rencana kan. Punya rencana tahun 2026 ini untuk mengirim lagi 500.000 tenaga kerja gitu. Nah, kalau memang ternyata persoalannya pada persoalan mindset pemerintah pun mungkin berdasarkan apa yang Abang jelaskan saya bisa tangkap bahwa mindset pemerintah melihat pekerja migran ini sebagai pekerja kelas kedua kan. Sehingga ya sudah kok kerja di luar negeri saja gitu, jadi ART dan segala macam. Tapi ternyata kalau dilihat dari angka berapa devisa yang bisa disumbangkan kepada negara, harusnya dia jadi pahlawan dong. Iya, walaupun di satu sisi ya, kalau bicara hati nurani saya, hati nurani, negara tidak boleh terjebak pada pola pikir menjadikan PMI sebagai objek, ya, menempatkan PMI sebagai komoditi. Negara itu harus menangkap peluang bekerja di luar negeri dengan kesadaran bahwa negara gagal menyiapkan lapangan kerja di dalam negeri. Maka sebagai tanggung jawab negara untuk menyiapkan lapangan kerja, karena pekerjaan ini adalah hak setiap warga negara yang diatur oleh konstitusi, maka peluang kerja di luar negeri ini harus ditangkap. Kan gitu ya. Karena kalau kita mampu menyiapkan lapangan kerja di negara sendiri, kita kan tidak perlu sebetulnya harus menempatkan anak-anak bangsa bekerja di luar negeri. Betul. Kecuali atas kesadaran pilihannya. Ya. Nah ini kan ada data dari Tempo juga Bang. Data dari Tempo mengatakan bahwa rencana pengiriman 500.000 tersebut tahun 2026 itu ada target devisa dari pemerintah. Di mana pemerintah menargetkan mendapatkan devisa sekitar 300 triliun sampai 400 Kalau itu yang disampaikan oleh pemerintah, mindset pemerintah menempatkan PMI sebagai objek, pemerintah menempatkan PMI sebagai objek, pemerintah menempatkan PMI sebagai komoditi. Harusnya devisa kan? Wilayah pemerintah adalah wilayah
terkait tanggung jawab menyiapkan lapangan kerja. Devisa itu jangan jadi tujuan, itu harusnya dampak. Tapi kalau orientasi pemerintah tujuannya devisa, nah artinya pemerintah merendahkan anak-anak bangsa kita, menjadikan mereka sebagai komoditi. Itu yang tidak boleh. Berarti paradigma TPPO ini adalah paradigma pemerintah sebenarnya. Iya, jadi belum selesai. Makanya yang ingin kita rubah pertama dan paling fundamental adalah mindset. Tempatkan mereka sebagai pahlawan. Karena mereka pahlawan, maka pemerintah layak memberikan perlakuan hormat. Perlakuan hormat itu seperti apa? Pertama adalah jalankan perintah konstitusi pasal 27 bahwa mendapatkan pekerjaan itu adalah hak. Kedua, bagaimana pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung yang menempatkan mereka sebagai orang-orang terhormat. Di zaman saya, kita berikan launch di 8 bandara internasional. Kita siapkan fast track, itu jalur khusus. Kalau Bung Andi masuk bandara, Bung Andi tentu nggak bisa mendapatkan fast track. Betul. Fast track itu hanya untuk orang-orang diplomat, ya, atau para anggota DPR, pejabat negara yang akan ke luar negeri. PMI itu sudah menyamai. Harusnya ya. Sudah, di zaman saya sudah. Jadi mereka dapat loan istimewa yang nggak kalah dengan loan dari pihak-pihak swasta, kemudian fast track, bahkan mereka diberikan credential letter. Credential letter itu kan surat kepercayaan negara yang hanya bisa digunakan oleh duta besar. Di zaman saya mereka mendapatkan credential letter. Nah itu contoh-contoh bagaimana mereka mendapatkan perlakuan hormat negara. Bahkan sebelum mereka terbang, yang G2G itu, Bung Andi, mereka nginap 1 hari, 1 malam gratis di Hotel Bintang 4. Dan mereka dilepas secara seremonial. Presiden pernah ngelepas, para Menko, Menteri pernah ngelepas, tokoh-tokoh penting negara ini. Jadi kalau Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki keunggulan bagi pekerja migrannya, ya saya pernah ditemui oleh salah satu aktivis buruh Filipina, dan dia mengatakan apa yang dilakukan oleh BP2MI tentang fast track, tentang credential letter, tentang launch, ya, tentang pelepasan yang diseremonialkan dan dihadiri oleh para pejabat negara, menginap 1 malam di Hotel Bintang 4, itu nggak dilakukan di Filipina, tidak dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi sebetulnya negara lain begitu rendah memperlakukan para pekerja migrannya, walaupun Filipina memiliki keunggulan dalam perlindungannya. Jadi Filipina itu hanya fast track. Loan tidak punya, credential letter nggak ada. Ya. Nah, kita sudah merintis itu karena kita ingin merubah cara pandang ya dari para penyelenggara. Dari cara pandang merendahkan menjadi memuliakan. Dari mempersulit menjadi mempermudah. Ya, dari biaya tinggi yang menjadi beban PMI, ya kalau perlu digratiskan. Itu mimpi-mimpi kita tentang pekerja migran. Bang, gini Bang. Ada satu pernah diskusi saya lakukan dengan teman-teman. Diskusinya itu begini, kalau memang Indonesia itu mau menyiapkan generasinya, mempersiapkan generasi ini kan bukan berarti kita hanya mempersiapkan otaknya, tapi kita juga harus mempersiapkan skillnya. Setuju. Artinya sebenarnya adalah seharusnya pekerja migran ini dia menjadi utusannya Indonesia untuk bekerja di negara-negara yang berteknologi tinggi. Pelajari teknologinya, cara kerjanya di sana, bawa pulang ke Indonesia, membangun di Indonesia, kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Gitu. Harus idealnya seperti itu. Cuman hari ini kan negara tidak memperlakukan itu. Negara mengatakan bahwa kamu keluar bekerja itu karena tidak ada tersedia lapangan kerja di Indonesia. Dan apalagi jika negara hanya orientasi pada devisanya. Dan orientasi pada devisanya, berarti secara tidak langsung negara mempertunjukkan bahwa paradigma tentang TPPO itu lahir dari negara itu sendiri. Saya katakan tadi, jika kita mengetahui adanya kejahatan dan kita tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, maka kita bagian dari kejahatan itu sendiri. Nah, kejahatan itu kan berbagai hal ya. Kalau menempatkan PMI, anak bangsa, untuk terus menjadi pekerja, itu juga adalah kejahatan. Kita kan bermimpi mereka yang berangkat hari ini, karena situasi dalam negeri, ketidaktersediaan lapangan kerja, akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri. Tapi satu saat, dengan pengalaman yang mereka miliki, akan terjadi transfer knowledge. Yang transfer knowledge ini dibawa ke Indonesia, satu saat mereka putuskan tidak kembali, kemudian mereka bangun Indonesia.
dengan pengalaman, keahlian yang mereka miliki. Misalnya, Kan itu. ya, misalnya kita mengutus orang-orang kita untuk bekerja di Jerman. Ya. Karena Jerman kan salah satu Betul. penempatan G2G kan. Ya. Bekerjalah kau di pabrik Mercedes Ya. atau BMW. Ambil misalnya. ilmu dari sana. Ambil ilmunya gitu. Suatu saat aku akan pakai ya Betul. di Indonesia. Terus pakai bangun untuk mobil negara nasional ini. gitu. Ya. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi kan? kalau pemerintah mindsetnya masih berpikir dia bisa dengan mengirim sebanyak-banyaknya, negara diuntungkan dengan sebanyak-banyaknya, maka siklus ya seperti ini ya, tidak akan pernah ada titik atau akhir ya, dan negara juga semakin tidak peduli atas tanggung jawab menyiapkan lapangan kerja di dalam negeri. Ini bahaya. Betul. Karena kalau misalnya dengan seperti itu, dengan konsep ideal seperti itu, harusnya kan ketenaga kerjaan atau pekerja migran ini menjadi salah satu isu diplomasi kita. Ya. Kan gitu. Tapi saya nggak pernah melihat itu. Ya, di zaman saya pernah kerjasama dengan Menteri Pariwisata, yaitu Pak Wisnu, signing. Nah, saya ingin dengan saya menyebut mereka sebagai duta bangsa, ya, maka dilekatkan juga kepada mereka sebagai duta pariwisata. Bung Andi, kenapa saat pelepasan G2G secara seremonial itu dilepas oleh Presiden, ya pernah Pak Jokowi hadir, dilepas oleh para Menko, kemudian para anggota DPR, tokoh-tokoh politik, karena saya ingin meletakkan mereka sebagai duta bangsa. Dan seremoni itu seperti kita melepas kontingen Olimpiade, ya betul, kontingen SEA Games, ya kalau dilihat dari jejak digital video-video pelepasan ya. Nah, kenapa? Bedanya hanya sedikit aja. Kontingen Olimpiade SEA Games, duta negara yang ditugaskan bertarung dalam event olahraga yang harapannya bendera merah putih berkibar di tiang tertinggi, mereka menjadi juara dan medali yang dibawa. Mereka ya kita berangkatkan ke luar negeri. Persaingan dengan negara-negara juga tidak mudah. G2G itu Korea bersaing dengan 16 negara sending countries loh. Iya, betul. Ya, jadi kita bersaing dengan mereka. Kemudian dari pekerjaan yang mereka jalani selama kontrak tadi, ada pengetahuan baru yang mereka bawa, terjadilah transfer knowledge yang itu pengganti medali ya dari event olahraga tadi yang dibawa ke tanah air. Coba kalau atlet pulang ke tanah air dia juara membawa medali, itu bisa menjadi energi positif. Betul. Ya, kemudian memotivasi banyak orang anak-anak muda untuk suatu saat dia harus menjadi atlet. Artinya apa? Kalau transfer knowledge yang dibawa, dia bisa membangun sebuah komuni atau digunakan oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja tanpa berpikir harus menggunakan tenaga-tenaga asing. Ya, itu yang saya maksud, mimpi Bang. saya. Itu yang saya maksud. Maksudnya begini, isu kita ini terhadap tenaga kerja di sektor yang strategis. Ketika kita bekerja sama dengan negara-negara misalnya China, kita tidak bisa kemudian menahan tenaga kerja China untuk bekerja ke sini. Alasannya kan sederhana bahwa pekerja kita tidak punya pengalaman gitu. Kenapa tidak menggunakan PMI pekerja migran ini sebagai jalur untuk membuka pengalaman itu gitu? 500.000 yang menjadi target pemerintah harusnya diarahkan ke sana. Harusnya. Siapkan kompetensi mereka. Target kita mereka dipekerjakan di sektor apa, dengan harapan pengalaman mereka selama bekerja itu yang dibawa kembali ke tanah air, kan gitu ya. Karena begini Bang, Vietnam aja ini Bang, ini Vietnam yang nyata-nyata ini Vietnam bukan negara kapitalis. Ya. Dan bukan negara besar seperti bukan Indonesia. Negara besar. Jualan mobil di kita. Ya. Jualan mobil listrik gitu. Itu kan saya ketika masuk mobil Vietnam itu saya langsung bilang, wah ini apa ini gitu maksudnya. Kenapa kita nggak bisa buat itu? Kenapa kita nggak bisa buat itu gitu maksudnya. Apakah kita memang sudah setertinggal itu sampai Vietnam pun kita tidak sadar bahwa dia sudah bisa buat mobil loh. Tapi ada nggak Bang, sepengalaman Abang ini waktu jadi kepala BP2MI yang tenaga kerja kita yang meskipun dia contohnya kasuistis ya. Ada nggak 1 atau 2 orang yang berhasil gitu? Banyak. Oh banyak Bang. Banyak, dan di BP2M itu ada daftarnya. Oh, ada daftarnya. Dari beberapa negara yang kemudian karena pengalaman bekerja, mereka bisa menyerap pengetahuan baru, ya, transfer knowledge terjadi, dan akhirnya mereka ya membuka lapangan kerja di Indonesia. Tidak ditempatkan di sektor-sektor strategis oleh pemerintah. Enggak. Nah, itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka atas upaya sendiri. Ada yang kerja di restoran, dia membuka restoran di sini, ya gitu. Ada yang tentu dengan produk-produk rumahan, ya, mereka membuka dengan kualitas ekspor. Itu udah ada juga ya oleh para perwira, perkumpulan wirausaha pekerja migran Indonesia. Jadi success story tidak
tidak sedikit, banyak. Tapi bagaimana pemerintah memberikan perhatian kepada mereka? Pemerintah belum memiliki sistem yang benar. Ya. Kalau menurut Abang sistem yang benar itu kayak bagaimana, Bang? Idealnya? Tadi pemerintah ya mempersiapkan mereka untuk sebesar-besarnya menangkap peluang kerja di luar negeri dengan berbagai fasilitas dan daya dukung yang disiapkan negara. Mimpi saya bahkan PM itu nggak perlu keluar biaya. Biayanya itu di take over oleh negara karena negara butuh mereka. Betul. Nah, tapi sejauh mana negara butuh mereka, sebelum berangkat kompetensinya harus benar-benar diarahkan sesuai dengan sektor dan jabatan yang mereka pilih. Oke. Target tertentu dalam satu periode kontrak mereka harus kembali. Tapi kembali untuk apa? Bukan kembali hidup dengan caranya sendiri. Tapi mereka kembali dalam sebuah sistem yang memang disiapkan negara. Betul. Misalnya ada lembaga-lembaga usaha, bisnis, ya, di mana negara berkebutuhan mereka menjadi bagian dari ekosistem itu. Sektor-sektor strategis lah. Sektor strategis, ya. Saya berharap sih sektor strategis kayak mobil, Bang. Ya. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia sangat tersinggung dengan masuknya mobil Vietnam. Jujur, saya toleransi mobil Jepang lah gitu. Maksudnya Jepang mobil teknologi, kok tiba-tiba Vietnam bikin mobil gini? Gimana ceritanya gitu? Tapi dari daftar itu ada berapa orang, Bang? Yang Abang di daftar yang Abang bilang bahwa waktu Abang jadi kepala BP2MI, Abang punya daftar orang-orang yang saat sukses itu di jumlahnya berapa Direktur orang, Pemberdayaan ya, itu disebutnya Direktur Pemberdayaan, itu sekitar 5.000-an orang-orang 5.000, PMI sukses ya. PMI sukses. Bahkan ada satu mantan pekerja migran, itu S3, bergelar doktor, sekarang dosen, dan pernah menjadi komisioner Bawaslu di daerah satu provinsi. Itu keren lah. Tapi dari 5.000 orang itu berapa yang ditempatkan di sektor strategis nasional? Belum menjadi bagian dari sistem yang harus disiapkan oleh negara. Mereka berjalan dengan usaha dengan caranya sendiri. Berarti dia bukan pulang karena dipanggil negara dong? Bukan. Harusnya menjadi bagian dari skenario negara. Oke. Ya. Ibarat beginilah. Ya. Mereka yang penugasan sekolah di STPDN sudah dipastikan keluar dari situ mereka akan ditempatkan di mana. Betul. Mereka yang ditugaskan sekolah di luar negeri, ya, melalui program LPDP atau apa, sudah dipastikan bahwa mereka kembali ke Indonesia karena dalam pembiayaan negara di LPDP, ya, mereka harus bekerja untuk negara. Betul. Nah, saya ingin PMI yang disiapkan dengan kompetensi tertentu dengan biaya negara ini adalah PMI yang satu saat diminta untuk membantu negara di sektor-sektor strategis. Berarti negara itu hari ini tentang pekerja migran kita baru sampai di tahap normatif. Normatif, ya. Negara tidak melakukan apapun. Bahkan perencanaan nggak ada sama sekali. Jadi sistemnya atau ekosistemnya hanya bicara tentang bagaimana mereka bekerja ke luar negeri. Kita belum bicara tentang ekosistem, ya, bagaimana mereka setelah pulang. Nah, harusnya itu menjadi bagian dari grand design yang disiapkan oleh negara. Jadi setiap mereka yang bekerja ke luar negeri, karena difasilitasi negara, bahkan mimpi saya semua biaya ditanggung oleh negara, maka mereka akan diminta oleh negara membantu negara mengisi sektor-sektor dan bahkan jabatan-jabatan strategis yang selama ini dikuasai oleh tenaga-tenaga asing. Semacam inilah kita menempatkan menempatkan mata-mata untuk cari informasi. Atau jangan-jangan sistem ini nggak disiapkan untuk menempati sektor jabatan strategis karena mungkin negara masih ingin atau kemauannya ya biar aja diisi oleh tenaga-tenaga asing. Yang agak repot kalau kayak gitu, Bang. Karena begini, Bang, ini kalau kita tarik ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Ini kalau kita tarik ke masalah TPPO yang menjadi konsekuensi logis adanya pekerja migran kita hari ini, bahwa banyak kasus TPPO itu terjadi di wilayah pekerja migran. Seandainya negara punya desain, yang yang terstruktur lah, mulai dari keberangkatan, visi besarnya pekerja migran ini sampai dia kemudian kembali ke tanah air. Saya pikir TPPO itu menjadi tidak ada pastinya. Pertama, negara harus benar-benar hadir. Ya, hadir tentu dalam sebuah ekosistem penempatan dan pelindungan yang itu menjadi bagian dari grand design negara. Yang tidak hanya berorientasi pada devisa itu dampak, pemasukan dari PM itu sebagai dampak, tapi menempatkan mereka ya sebagai duta-duta bangsa yang satu saat mereka akan diminta untuk membantu negara. Itu kan yang belum sampai. Jadi jangan-jangan negara tidak menyiapkan itu karena
ya berkeinginan agar sektor strategis jabatan tertentu diisi oleh tenaga asing sebagai bagian dari perjanjiannya. Sebagai bagian dari perjanjian atau kong kali kong lah ya. Nah nanti kalau saya ngomong gini kan pasti gini, ya ada yang berkomentar, nah, kenapa waktu Bung Beni kepala BP2MI tidak melakukan itu? Saya selalu jelaskan, saat saya memimpin itu kan badan, betul. Bukan kementerian. Bahkan saat itu badan itu disebut hanya operator, regulator, semua regulasi, aturan main, bahkan kontrak dengan negara lain itu Kemnaker yang ngatur. Betul. Bahkan kegeraman kita untuk menindak ya, mencabut izin perusahaan pun kita nggak bisa, nggak punya kewenangan. Itu adalah kewenangan Kemnaker. Nah sekarang fase sejarah baru di mana urusan PMI Naker tidak ngurus, tapi diurus oleh kementerian. Oh, berarti sekarang udah betul-betul terpisah? Terpisah. Jadi Kemnaker hanya mengurus orang Indonesia yang bekerja di dalam Indonesia atau orang asing yang bekerja di dalam Indonesia. Kementerian P2MI mengurus orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan segala atributif kewenangan yang sangat kuat. Mencabut izin perusahaan sekarang ada di kementerian. MOU dengan negara-negara penempatan mana? Ya termasuk ya agensi itu ada di kementerian. Jadi ini kewenangannya udah sangat besar. Ini sih Bang, kalau ternyata kewenangannya sebesar itu, dari data yang Abang bilang tadi bahwa ada 5,4 juta pekerja ilegal kita. Ya. Itu kalau mengacu tahun 2017. 2017 ya, 2017 mungkin gitu. Harusnya kalau sekarang BP2MI jadi kementerian dengan kewenangan sebesar itu, harusnya angka 5,4 juta ini turun kan? Turun. Harusnya turun kan? Karena kewenangannya udah besar nih. Turun dan harusnya mereka yang terlanjur dulu berangkatnya secara tidak resmi itu ada semacam pemutihan. Betul. Karena terlanjur mereka sudah di luar negeri dan mereka berada di luar negeri itu harus diakui sebagai kegagalan negara dan saat mencegah gitu. Ini yang saya mau cari datanya Bang nanti. Apakah memang 5,4 juta ini turun atau jangan-jangan bertambah? Ya, Bung Andi, kalau kita mau jujur ya, karena negara ini belum serius untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal, maka saya yakin kita ngobrol begini, ini yang keluar negeri lewat bandara untuk berangkat ilegal ada. Setiap hari, setiap waktu. Ya, nah tergantung sekarang negara. Kementerian P2MI yang kewenangannya sudah sangat tinggi, kuat, itulah yang saya katakan pada teman-teman di dalam, kalian bodoh kalau nggak mau gunakan kewenangan yang sangat kuat ini. Saya pernah mencegah di bandara itu 200 orang yang akan berangkat ke Timur Tengah. Oh gitu. Satu saat saya lagi liburan dengan istri saya di Bandung, baru 15 menit ngopi, tiba-tiba saya diinfokan oleh seseorang, Pak, ada keberangkatan nanti malam. Ke Timur Tengah. Berapa orang? 200. Serius 200 saya katakan. Serius. Saya izin sama istri saya, Bun. Kita balik lagi Jakarta. Saya tiba di Jakarta waktu itu jam 6 maghrib. Kemudian saya mencoba berdandan ya pakai topi, jaket. Saya bawa koper seolah-olah saya mau berangkat ke luar negeri. Kemudian saya menemukan bagaimana sejak proses mereka masuk ada tim handling yang membawa masing-masing 20 orang. Kemudian mereka diatur di tempat duduk ya. Kemudian yang check in itu grouping adalah orang-orang yang handling ini. Dan saat itu saya mengambil tindakan, saya hampir berkelahi dengan seseorang yang saya curigai dia adalah petugas. Ya, kemudian saya mendapatkan bantuan dari koordinasi pihak-pihak otoritas bandara. Dan alhamdulillah 200 orang itu mampu kita selamatkan. Itu baru dari satu kasus. Kalau penggerebegan yang kita lakukan dalam konteks pencegahan itu kan udah banyak. Saya ingat di tahun saya memimpin selama 4 tahun kurang lebih 10.000 yang kita cegah ya. Itu hasil pencegahan penggerebegan yang dilakukan oleh saya di pusat maupun teman-teman di daerah. Kita waktu itu membentuk satgas ya, sindikat. Satgas sindikat. Ya, penempatan ilegal. Oke, Bang. Jadi ini adalah satgas yang modal nekat, yang kewenangannya sebetulnya juga tidak memiliki cantolan hukum karena kita hanya bagian dari Satgas TPPO ya, dan kita waktu itu dengan kenekatan yang kita miliki karena kemarahan atas perdagangan orang, anak-anak bangsa yang sebagian besar itu perempuan atau ibu-ibu. Betul. Bung Andi, saya ini anak yatim piatu. Bagaimana saya nggak menangis setiap penggerebegan yang saya pimpin? Ya, 80% adalah perempuan dan ibu-ibu. Ya. Nah, saya juga marah karena negara gagal dalam memberikan perlindungan dan upaya-upaya untuk serius melakukan pencegahan.
Di balik success story yang saya sampaikan, Bung Andi, ya kita ngobrol begini, ini 3 peti jenazah masuk. Ya. Setiap hari rata-rata 3 peti jenazah itu masuk dan 95% mereka yang kembali ya dalam peti jenazah itu adalah yang dulu diberangkatkan tidak resmi. Kemudian yang sakit itu rata-rata 1 hari 4 sampai 6 orang. Cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat sampai hilang ingatan. Yang dideportasi saat itu 4 tahun 118.000 ya di zaman saya. Karena status mereka juga ilegal. Nah, dengan fakta-fakta ini apakah kita tidak marah? Ada sebuah kekuatan ya, semacam sebuah institusi negara dalam negara yang negara sesungguhnya kalah berhadapan dengan para mafia dan sindikat ini. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kita bahwa perang semesta melawan sindikat ini harus dilakukan. Ada 4 langkah yang saya tawarkan kepada mereka. 1, ya, sosialisasi tentang migrasi aman dan pencegahan yang masif, diseminasi informasi yang aktif, pencegahan yang progresif, dan penegakan hukum yang revolutif. Nah, ini yang belum dilakukan oleh negara ini. Oke, Bang. Nah, kita lihat dulu, Bang, terakhir ini sebelum kita ini. Ini data dari CNN. Ini per 2025. Ya. Tahun ini, Bang. 5,2 juta pekerja migran RI terdaftar, 4,3 juta. Berarti naik ya? Ilegal. Ya, penempatan naik. Penempatan naik gitu. Ya. Masuk akal. 4,3 juta diduga ilegal. Nah, pertanyaannya kan gini, Bang. Akhirnya dari diskusi kita di hari ini, kalau ternyata hari ini BP2M itu sudah berubah menjadi kementerian. Dengan kewenangan yang sudah full powerful ya. Gitu. Apa yang seharusnya dilakukan, Bang, oleh BP2MI? Keberanian. Yang kita tidak temukan pada pemimpin hari ini adalah keberanian. 2, komitmen. Ya, kita tidak butuh berbagai regulasi yang dimuat dalam aturan-aturan tertulis. Yang kita butuh adalah tindakan nyata untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam regulasi itu. Semua perangkat aturan sudah diberikan. Undang-undang tentang TPPO, Undang-undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 18/2017 yang sekarang sudah direvisi. Kewenangan yang penuh diberikan kepada kementerian. Di satu sisi, praktek kejahatan masih terjadi. TPPO masih terus ya dilakukan oleh para sindikat bandar yang dibackingi oleh mereka yang memiliki atribut kekuasaan. Ya, itu artinya bahwa perdagangan manusia itu menjadi potret buram perjalanan bangsa ini. Maka yang kita butuhkan adalah keberanian pemimpin. Stop untuk berpikir menjadikan PMI sebagai komoditi. Stop untuk berpikir dan akhiri untuk menjadikan PMI sebagai objek. Stop berpikir hanya mengambil keuntungan apa yang disebut dengan devisa dan pemasukan negara. Tapi berpikirlah bahwa pasal 27 kewajiban negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak ya atas pekerjaan yang layak. Itulah yang diwujudkan oleh negara. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, diskusi yang sangat menarik, membuka wawasan kita tentang pekerja migran Indonesia, dan sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Cerita Masyarakat.